Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini, dan berikan komentar-komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten-konten terbaik. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan rezeki, kesehatan, dan juga kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight tentang market review, tentang apa yang terjadi di pasar modal Indonesia hari ini, yang biasa kita panggil market review untuk perdagangan 26 November 2020 hari Kamis. Hari ini terus terang kami mohon maaf karena kami salah prediksi. Tadi pagi kami menyatakan 51% dalam teritori merah, ternyata IHSG malah berlari kencang. Dan beberapa saham-saham 50-an juga bangkit dari kubur ya. Ya, fenomena saham-saham 50 bangkit ini tidak akan kita bahas karena kita memang fokus pada saham-saham yang berfundamental baik ya. Dan kali ini kita akan membicarakan tentang arah market, di mana hari ini sebenarnya IHSG memang dibuka pada titik terendahnya, yaitu di zona merah di 5.669,664. Sedangkan IHSG berhasil ditutup juga di titik tertingginya, yaitu di 5.759,917. Jadi IHSG hari ini naik 1,42% atau 80,670 poin, menjadi yang tertinggi kenaikannya di Asia. Dan sekaligus kalau kita lihat LQ45 mengalami kenaikan yang lebih besar lagi dari IHSG, yaitu 1,92% atau 17,319 poin ke 920,779. IHSG hari ini mengalami penurunan transaksi daripada yang kemarin, hanya 13,438 triliun. Tercatat 310 saham menguat dan 153 saham melemah. Dan market capital atau nilai pasar dari IHSG sendiri adalah 6.716,816 triliun. Dan IHSG hari ini juga mencatatkan harga tertingginya untuk 6 bulan terakhir. Sementara investor asing masih melakukan aksi beli atau net foreign buy sebesar 600,97 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat selama 1 minggu ini investor asing sudah masuk dalam jumlah 1,03 triliun, dan dalam 1 bulan sudah masuk sebesar 8,3 triliun. Inflow yang cukup besar untuk IHSG. Dan kalau kita lihat dari jumlah yang tadi, maka ada beberapa saham yang menjadi top net foreign buy atau yang paling banyak dibeli oleh investor asing. Yang pertama adalah TLKM. TLKM ini mencatatkan total transaksi 1,3 triliun dan sahamnya dibeli oleh investor asing sebanyak 646,7 miliar. Atau net foreign buy-nya 646,7 miliar, dan sahamnya naik lumayan fantastis hari ini. Yang tertinggi di antara saham-saham yang di net foreign buy oleh asing, yaitu 5,79% atau 190 poin ke 3.470. Dan di tempat kedua ada Bank Mandiri atau BMRI, total transaksi 439,7 miliar, net foreign buy 142,1 miliar, sahamnya naik 200 poin atau 3,07% ke 6.725. Di tempat ketiga ada MDKA, total transaksi 228,5 miliar, sahamnya naik 75 rupiah atau 4,13% ke 1.890, dan net foreign buy 69,4 miliar. Di tempat keempat ada TOWR, sahamnya naik 30 poin atau 2,87% ke 1.075 dengan total transaksi 268,4 miliar, sahamnya juga dibeli oleh investor asing sebesar 67,7 miliar. Dan di tempat kelima ada LPPF, net foreign buy 7 miliar, total transaksi 28 miliar, sahamnya naik 20 poin atau 1,57% ke 1.295.
Sedangkan dari daftar saham yang dijual oleh investor asing, maka yang paling banyak dijual oleh investor asing hari ini adalah saham BBCA, net foreign sale 46,5 miliar, total transaksi 412,8 miliar, sahamnya masih naik 350 poin atau 1,09% ke 32.400. Di posisi kedua ada ICBP, total transaksi 135,7 miliar, net foreign sale 45,1 miliar, sahamnya masih naik 125 poin atau 1,25% ke 10.125. Dan di tempat ketiga ada BBRI. BBRI net foreign sale 40 miliar, total transaksi 584,6 miliar. Ya, ini hanya separuh dari transaksi BBRI kemarin, jadi transaksi BBRI ini hari ini kecil. Dan BBRI hari ini mengalami pelemahan 30 poin atau 0,69% ke 4.290, jadi satu-satunya saham yang dijual investor asing yang berada dalam teritori merah. Di posisi keempat ada WNVR, sahamnya naik 25 poin atau 0,32% ke 7.750, total transaksi 71,1 miliar, net foreign sale 29 miliar. Dan terakhir ada ASII, net foreign sale 28,6 miliar, total transaksi 502,9 miliar, sahamnya naik 100 poin atau 1,8% ke 5.650. Dan kurs rupiah sendiri hari ini melemah 9 poin atau 0,06%, di mana 1 US dollar diperdagangkan di 14.150 rupiah. Sementara emas mengalami kenaikan 10,64 poin atau 0,59% ke 1.816,90, atau kalau dirupiahkan adalah 826.386. Dan kalau kita beralih ke indeks regional di Asia, maka kalau kita lihat indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang mengalami penguatan juga 0,91% atau 240,451 poin ke 26.537,311. Dan ini juga makin mendekatkan lagi indeks Nikkei ke all time high-nya yang baru saja jebol beberapa hari yang lalu. Kemudian Hang Seng Indeks Hong Kong menguat 149,699 poin atau 0,56% ke 26.819,449. Shanghai Composite Index menguat 0,22% atau 7,4 poin ke 3.369,730. Dan Straits Times Index Singapura menjadi satu-satunya yang berada dalam zona merah, melemah 0,52% atau 14,9 poin ke 2.854,650. Dan kalau kita lihat dari market Eropa yang baru saja dibuka, market Eropa bergerak mix, di mana Xetra DAX Frankfurt atau GDXI menguat tipis 0,03% ke 13.294,340 atau ada kenaikan 4,54 poin. Sedangkan FTSE 100 Index London melemah 0,26% atau 16,7 poin ke 6.374,390. Dolar indeks kembali melemah 0,08% atau 0,07 poin ke 91,92. Dan Dow Jones Index Future kembali menguat tipis 0,12% atau 35 poin ke 29.863. Kalau kita melihat dari data yang ditampilkan oleh Dow Jones Index Future dan market Eropa, maka kami melihat market Eropa dan market Amerika nanti malam akan cenderung bergerak melambat atau mungkin hanya hijau atau merah tipis bervariasi. Maka kami pun kembali setelah IHSG naik cukup banyak, kami memprediksi hari ini untuk besok IHSG akan terkoreksi atau melemah sebesar 51%. Jadi kami hanya mengatakan 51% merah, itu hanya lebih banyak disebabkan karena besok adalah hari Jumat yang banyak dipakai orang untuk sell off atau cuci portofolionya. Sedangkan yang membuat hanya 51% memang karena dorongan dari capital inflow atau banyaknya modal asing masuk akan memperkuat IHSG, di samping tentunya jatuhnya mata uang dolar atau DXY. Demikianlah yang dapat kami sampaikan saat ini. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat.
maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Jangan lupa untuk selalu membuat trading plan dan mengkalibrasi trading plan Anda sebelum membuka posisi. Nantikan terus berbagai konten, informasi, dan insight menarik dari carakaya.id. Sampai jumpa.